Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan respons tegas terhadap maraknya keluhan warga terkait kebisingan dari operasional lapangan padel yang berdekatan dengan area permukiman. Pramono menegaskan lapangan yang terbukti melanggar aturan kebisingan tidak memiliki persetujuan warga sekitar atau beroperasi tidak sesuai peruntukan lahan akan ditindak tegas termasuk pencabutan izin operasional. Pemprov DKI akan mengkaji ulang aturan mengenai batas maksimal serta jam operasional agar tidak mengganggu waktu istirahat warga. Secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Suara pantulan bola pada dinding kaca, teriakan pemain hingga musik dari sound system. Inilah yang jadi pemicu warga di Jalan Haji Nawi Cilandak, Jakarta Selatan memprotes operasional lapangan padel yang lokasinya berdempetan langsung dengan tembok rumah tinggal warga. Gangguan suara ini sudah dirasakan sejak pembangunan di bulan Oktober 2025. Namun semakin parah saat lapangan mulai beroperasi penuh pada 20 Januari 2026. Ditambah lagi, warga mengaku tidak ada sosialisasi sebelum lapangan tersebut berdiri. Warga sama sekali tidak tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan lapangan padel gitu. Dan tidak ada sosialisasi sama sekali gitu. Nah, dari situ di bulan Januari kita lebih intens lagi untuk melaporkan baik dan melalui Jaki dengan atau mau aksi cepat respon Jakarta. Nah, itu kita melaporkan setiap kebisingan yang ada karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Mediasi pun sudah dilakukan dengan warga. Pengelola berjanji akan memasang material peredam suara tambahan pada dinding lapangan dan membatasi jam operasional selama masa perbaikan. Jadi kalau hasil mediasinya kami dari pihak lapangan padel sendiri tentunya kami akan memperkuat dinding kami untuk supaya suara-suara yang dihasilkan lapangan padel itu bisa teredam di dalam lah, tidak mengganggu apa yang ada di luar. Itu pertama. Yang kedua, dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Ini tujuannya juga kami ya lebih menghargai tetangga kami lah. Berdasarkan regulasi di Indonesia, terdapat batasan baku mutu kebisingan yang harus dipatuhi oleh pengelola usaha di area permukiman. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 menyatakan batas maksimal kebisingan untuk kawasan permukiman adalah 55 desibel. Pemprov DKI Jakarta pun sejauh ini masih mengawasi proses mediasi warga dan pengelola lapangan padel di Haji Nawi Cilandak, Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana sebenarnya kebisingan dari lapangan padel ini mengganggu warga dan apa langkah yang diambil Pemprov Jakarta untuk merespon laporan warga ini? Kita bahas bersama dengan Muhammad Naufal Arsyad, salah satu warga yang memprotes suara bising padel, dan staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga. Mas Noval, Pak Nirwono, selamat petang semua. Ya, selamat sore. Baik, saya ingin ke Mas Noval dulu. Mas Noval, bahwa Pemprov ataupun Gubernur Pemprov DKI Jakarta ini sudah merespon. Untuk saat ini kondisinya masih berisik atau seperti apa, Mas, lapangan padel itu? Saat ini masih sedang hold beroperasi karena bulan puasa juga dan ada upaya yang ingin dilakukan oleh pemilik. Oke. Boleh digambarkan lagi, Mas, dalam satu hari seberapa bising sebenarnya lapangan padel itu mengganggu warga dan berapa lama durasinya? Oke, ini untuk saya bahas yang paling normalnya jam operasionalnya. Jadi jam operasional mereka itu normalnya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam.
Saya biasanya sudah terbangun oleh suara orang main padel dari jam 6.30 dan paling malam itu kita pernah dengar sampai 11.30 gitu. Dari pagi sampai malam ya Mas ya? Iya. Oke, saya ingin ke Pak Nirono. Sudahkah ada perwakilan dari Dinas Pemprov DKI Jakarta, Pak Nirono, yang mengecek langsung ke lokasi? Silakan Pak Nirono. Baik, saya ingin ke Mas Noval lagi. Kejadian ini ataupun lapangan padel yang mengganggu warga ini sudah terjadi sejak kapan, Mas Noval? Jadi sebenarnya pembangunannya tuh udah mulai dari akhir Agustus sampai kira-kira awal Januari kemarin. Oke. Jadi saya orang lewat Jaki juga, itu terutama di bulan November sekali, Desember sekali, kemudian baru banyaknya lagi komplain saya melalui Jaki itu di bulan Januari Februari ini karena udah mulai operasional. Oke, dari tahun lalu sampai dengan tahun ini hingga bulan Januari atau mungkin bahkan Februari 2026. Saya ingin ke Pak Nirono. Untuk dinas dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, Pak Nirono, sudahkah ada yang mengecek secara langsung ke lokasi lapangan padel? Ya, dari catatan kami ada 3 yang sejak sore kemarin diberikan arahan Pak Gubernur langsung ya, Ya. di Taman Ayodhya kemarin, yaitu yang pertama yang sedang dilakukan pengecekan dari pihak kelurahan kecamatan, terutama terhadap persetujuan dari pengurus RT RW sebenarnya tadi ya. Apakah sejak awal, tadi kan bilang sejak awal Agustus ada rencana pembangunan, nah ini akan dicek sejak awal pengajuan tadi apakah sudah melakukan perizinan atau tidak. Nah ini terkait dengan Dinas PTSP ya, yang memberikan kepastian izin atau tidak. Kemudian kepada Dinas Citata untuk mengecek kepastian tentang tata ruangnya, kesesuaian dengan tata ruangnya, dan kemudian kepada Dinas Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan melakukan pendampingan terkait dengan lapangan olahraga ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga sedang ditelusuri tidak hanya di lokasi yang sedang jadi perhatian masyarakat, tapi seluruh lokasi padel terutama yang berada di kawasan pemukiman juga sedang dilakukan audit bersamaan, Mas Dipo. Nah, diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa dipastikan bagaimana tindak lanjutnya dari pihak terkait tadi. Nah, ketiga, dalam waktu dekat pun juga dinas-dinas terkait tadi ya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh perizinan dan juga peletakan dari lokasi dari setiap lapangan olahraga termasuk padel ini ya. Kalau kita mengacu kepada rencana detail tata ruang, sebenarnya sudah ada aturan ya. Daerah mana yang boleh, daerah mana yang sebenarnya tidak diperkenankan untuk lapangan olahraga. Nah, tentunya kunci ini yang kita harapkan nanti dalam waktu dekat segera bisa disampaikan. Kira-kira itu hasilnya. Oke, saya ingin konfirmasi ke Mas Noval. Tadi yang ditekankan oleh Pak Nirono adalah soal perizinan. Apakah warga sebelumnya ketika proses pembangunan lapangan ini sudah diberitahu, sudah disosialisasi dan sudah memberikan izin kepada pihak pengelola lapangan padel atau seperti apa? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali? Tidak. Oke. Saya tahu di tetangga saya bangun lapangan padel adalah saat saya komplain pertama kali di tanggal 26 November 2025. Oke. Baik, kalau begitu Pak Nirono, sebenarnya ketika seorang pengusaha ingin membangun lapangan padel di kota Jakarta, aturannya seperti apa? Ya, aturannya sebenarnya semua rencana pembangunan itu melalui 2 dinas terkait ya. Yang pertama adalah Dinas Citata ya, yang mengatur apakah lokasi tadi itu sesuai dengan peruntukannya atau tidak, zonasi untuk memungkinkan untuk lapangan olahraga atau tidak. Nah, itu di situ pintunya. Kemudian dilanjutkan ke Dinas PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu, karena kedua dinas tadi akan memberikan izin persyaratan bangunan gedung atau PBG. Kalau dulu namanya IMB. Nah, bangunan ini tentu tidak akan dibangun kalau tidak keluar IMB atau PBG-nya tadi. Nah, ini yang menjadi yang sedang ditelusuri, apakah tadi sejak ada aduan masyarakat tadi bangunan tadi sudah mendapatkan persetujuan warga atau tidak, kemudian prosesnya bangunan tadi itu mendapatkan PBG atau tidak. Nah, kalau di 2 hal tidak dilalui, pasti bangunan itu akan segera dilakukan pengecekan lapangan hingga tindakan dari Dinas PTSP ya, terutama biasanya kalau pelanggaran dilakukan penyegelan bangunan. Ini tentu nanti yang dalam waktu cepat akan segera dilakukan pengecekan kembali. Itu catatannya, Mas Dipo. Oke, baik. Mas Noval, sejauh ini sudahkah ada mediasi dari warga dengan mungkin pihak pengelola terkait dengan hal ini dan hasilnya apa kalau sudah ada? Oke, kalau dari hasil mediasi terakhir kami dengan kelurahan juga kemarin baru diadakan tanggal 19 Februari.
Pada tanggal 19 Februari kami cenderung lebih ke arah masih belum ada kesepakatan mufakat di antara warga dan juga pengelola, dikarenakan yang kami inginkan belum tercapai. Dan juga terkait janji atau komitmen mengenai soundproofing, kami pun belum bisa punya pegangan apakah soundproofing tersebut akan efektif, karena kami kan juga bukan orang teknis juga dan pengelola juga bukan orang teknis juga. Jadi kita sama-sama tidak ada yang bisa memastikan satu sama lain apakah soundproofing yang akan direncanakan ini efektif atau tidak. Oke, baik. Tentu hal ini yang kemudian nanti akan menjadi concern dari Pemprov DKI Jakarta dan tentu akan dimediasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Mas Noval Arsyad telah bergabung di Kompas Petang dan juga Pak Nirwono Yoga telah meluangkan waktunya di Kompas Petang. Terima kasih Mas Ibu, Mas Noval.